Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin menceritakan, pada zaman Nabi Muhammad, ada 3 pemuda yang terperangkap dalam gua. Dalam keadaan yang sulit itu, orang tersebut menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, meletakkan harapan dan kepercayaan mereka pada kekuatannya. Dalam kepasrahan itu, mereka merasakan bahwa Allah akan menjawab doa mereka dengan memberikan pertolongan dan bimbingan untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi. Sebelum kita bahas cerita ini, jangan lupa dukung terus channel ini supaya kita mengerti tentang kisah inspirasi Islami dari zaman dulu sampai sekarang dengan cara like, komen, dan subscribe. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Suatu hari Nabi Muhammad pernah bersabda, ada 3 orang pemuda pada zaman para sahabat. Dalam suatu perjalanan mereka kemalaman di suatu tempat yang sangat asing, di mana tempat itu jauh dari perkampungan penduduk, sehingga mereka berpikir hendak menginap di manakah malam itu. Akhirnya mereka sepakat menginap di sebuah gua yang ada di sekitar mereka. Begitu mereka masuk di dalam gua, tiba-tiba hujan turun sangat lebat, sehingga batu besar yang ada di mulut gua tersebut longsor dan menutupi lubang masuknya dan tertutup rapat hingga tidak ada celah lubang sedikit pun. Malam semakin larut, tidak ada tanda-tanda untuk bisa keluar. Mengharap pertolongan orang yang lewat sangat mustahil karena di tempat itu jarang sekali ada orang lewat. Lagi pula tidak akan ada orang yang tahu bahwa di dalam gua ada mereka bertiga. Lebih-lebih ukuran batu itu sangat besar, tidak mungkin tergeser bila diangkat oleh 10 orang, apalagi hanya dengan mereka bertiga. Mereka berusaha mencari jalan keluar, masing-masing berpikir untuk mencari ide agar bisa keluar dari permasalahan itu. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Wahai kawan, kita semua tidak mungkin bisa keluar dari cengkeraman batu ini tanpa pertolongan Allah. Sekarang marilah kita masing-masing berdoa kepada Allah dengan mengingat amal salih atau kebaikan apa yang pernah kita perbuat." Kemudian salah satu dari mereka berdoa sambil mengangkat kedua tangan serta kepalanya menghadap ke atas. "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu bahwa aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sangat lemah dan payah keadaannya. Sedangkan aku berniat tidak akan sekali-kali memberi minum dan makan baik bagiku dan keluargaku sebelum orang tuaku kenyang. Hingga suatu hari aku dalam perjalanan mencari kayu bakar yang sangat jauh dan tidak bisa pulang lebih awal sebagaimana biasanya. Sesampainya di rumah aku menyaksikan kedua orang tuaku tertidur dalam keadaan perut kosong. Kemudian aku segera ke kandang dan memeras susu sapi untuk mereka hingga penuh tempatnya, dan tidak sekali-kali aku berikan kepada orang lain kecuali untuk mereka berdua. Aku menunggu mereka dengan sabar sampai mereka terbangun dengan sendirinya. Padahal saat itu kedua anakku menangis karena menginginkan susu yang aku sediakan untuk kedua orang tuaku. Namun aku tidak memberikannya hingga kemudian kedua orang tuaku terbangun dan meminum susu itu sampai kenyang. Ya Allah, sekiranya perbuatanku itu murni hanya mengharapkan ridhamu semata, maka lepaskanlah kami dari siksaan batu ini." Beberapa saat kemudian batu itu bergeser sedikit hingga ada cahaya masuk ke dalam gua. Orang yang kedua kemudian mengikutinya serta berdoa, "Ya Allah, yang Maha tahu, sesungguhnya aku mempunyai seorang keponakan perempuan yang tercantik di antara gadis lainnya, dan aku sangat mencintainya. Aku pernah mencoba merayunya dan berusaha mendekatinya, tapi dia menolakku kemudian membenciku. Hingga suatu saat terjadilah musibah pada dirinya, dengan terpaksa dia datang kepadaku untuk meminta bantuan. Aku memberinya uang 120 dinar dengan syarat dia bisa memenuhi keinginanku. Kemudian terjadilah pertemuanku dengannya dalam satu kamar, dan ketika aku hendak memeluknya, tiba-tiba dia berkata, "Takutlah engkau kepada Allah, dan janganlah engkau rusak kehormatanku terkecuali dengan jalan yang benar." Mendengar perkataan itu aku merubah niat bejatku dan mundur dari perbuatan itu, lalu aku pergi meninggalkannya.
Padahal dialah satu-satunya orang yang paling aku cintai. Aku ikhlaskan uang 120 dinar yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, sekiranya perbuatan itu semata-mata hanya karenamu, maka lepaskanlah kami dari himpitan batu ini. Kemudian batu besar itu bergeser lagi dari posisi semula hingga pintu gua terbuka bertambah lebar, akan tetapi masih belum cukup untuk mereka lewati. Kemudian giliran orang yang ketiga untuk berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah memperkerjakan beberapa orang untuk menggembalakan ternak dan semuanya itu aku beri upah. Oleh karena itu aku mengambil dan menyisihkan beberapa ekor hewan sebagai gajinya dan aku rawat sebaik-baiknya sehingga berkembang dengan bagus." Setelah beberapa tahun kemudian orang tersebut mendatangiku dan menagihnya. Aku menjawabnya bahwa semua itu adalah miliknya termasuk beberapa unta, sapi, kambing serta budak-budak yang menggembalanya. Semula ia kaget dan menolak untuk membawanya karena merasa terlalu berlebihan, namun setelah aku meyakinkannya, akhirnya dia pun membawa semua yang aku tunjukkan. Dengan penuh rasa gembira ia menerimanya. Ya Allah, jikalau apa yang telah aku perbuat itu hanya karena mengharap ridha-Mu, maka selamatkan kami dari himpitan batu ini. Setelah selesai mereka berdoa, akhirnya beberapa saat kemudian batu itu bergeser hingga seluruh pintu gua terbuka dengan sempurna dan mereka bertiga bisa keluar dengan selamat. Cukup sekian dari singkat cerita ini. Apa yang kami bahas semoga dapat manfaat bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.